Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Tidak boleh ada yang dianggap besar selain Allah. Saudara-saudara, konstruksi berpikir saya dibangun melalui cara berpikir ilmiah. Pertama, pendekatannya objektif. Kedua, sistematis. Ketiga, toleran. Objektif maksudnya tidak berpihak. Walaupun dukung salah satu paslon, tapi dalam berpikir tidak boleh berpihak. Harus berdasarkan objek yang dibahas. Objek yang dibahas adalah tentang hak angket. Maka objektivitasnya ini ranah dari kegiatan politik. Dari fungsi DPR yang ada 3. 1, mengawasi jalannya pemerintahan. 2, membuat undang-undang. 3, menyusun anggaran belanja negara. Dalam fungsi yang pertama, pengawasan jalannya pemerintahan, salah satu bagiannya adalah hak angket untuk menyelidiki satu kasus atau peristiwa dalam konteks peristiwa politik. Yang dinamakan ini adalah satu kondisi objektifnya tentang kecurangan pemilu. Bahkan lebih sadis lagi, memanipulasi hasil pemilu. Maka tadi Ustadz Ahmad Syarifudin menerangkan mengenai TSM tambah B, terstruktur, sistematis, dan masif, serta brutal. Saya tambah satu lagi huruf G, gila. Jadi TSM BG, brutal dan gila. Kegilaannya bisa saya terangkan secara intelektual, ilmiah, yang tidak terbantahkan. Yang bersifat namanya anomali, keanehan-keanehan yang tidak logis begitu. Satu contoh misalnya, kaitan satu TPS itu maksimal suara berisi 300 dalam kotak suara itu. Tapi untuk 02 ada terekam sampai 500.000 lebih. Jadi itu satu TPS tapi untuk satu kecamatan. Ini kan gila betul ini, ya. Itu contoh. Belum lagi ada 54 juta pemilih tetap yang fiktif. Misalnya orang sudah meninggal, tapi tetap dimasukkan di dalam daftar itu. Banyak sekali yang sudah meninggal. Misalnya lagi satu kakak, kartu keluarganya itu. Ada 400. Kami khususnya dengan Fikri Baleno sudah datangi KPU. Betul Pak? Betul. Waktu itu KPU juga diliput oleh beberapa media yang menerangkan bahwa bagaimana KPU bertanggung jawab adanya 54 juta suara fiktif ini. Sehingga dengan demikian, kegilaannya itu amat sangat nyata. Gitu. Sekaligus brutal, sekaligus terstruktur, sistematis, dan masif. Saudara-saudara, kembali kepada konstruk berpikir tentang angket, bahwa yang utama adalah menyelidiki manipulasi, kecurangannya, kegilaannya, kebrutalannya dari proses pemilu. Proses di sini saya bagi 2. Ada proses pra-TPS atau sebelum masuk ke TPS, tempat pemungutan suara, dan ada waktu saat di TPS itu sendiri, gitu, dengan segala hasilnya. Nah, 2 kondisi objektif ini yang paling parah adalah pra-TPS. Ya tadi ada 54 juta, ya ada daftar pemilih tetap yang nggak benar tadi, ya. Ya. Kemudian yang paling utama lagi ada 3 peristiwa hukum dalam konteks pra-TPS. Yang pertama, kaitan dengan putusan 90 MK. Ini jelas-jelas MK bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Karena di situ diterangkan dari Undang-Undang tentang Pokok Kehakiman ini bahwa bila hakim dan panitera ada berbenturan kepentingan menangani kasus yang ditanganinya, maka wajib mengundurkan diri. Yang kedua, bila tidak mengundurkan diri, menurut pasal berikutnya, itu dinyatakan putusan yang diambil menjadi tidak sah. Jadi putusan kemarin yang diambil oleh Usman itu tidak sah, makanya dia dipecat. Melanggar etika berat dengan beberapa hakim yang lain semua itu. Setelah dipecat atau setelah tidak diakui sebagai sah keputusan hukumnya, ayat 7-nya menerangkan harus ada sidang ulang
dengan hakim yang berbeda. Dan itu sudah diganti hakimnya waktu itu, Usman. Ya, harusnya ada sidang ulang. Kami TPUA datangin lagi Mahkamah Konstitusi, ajak berdebat 9 hakim itu. Tapi nggak ada yang berani keluar menghadapi kami. Akhirnya kami titip pesan, buat nota protes tertulis kepada sekretariat di MK untuk menjawab ketidakbenaran proses di dalam MK yang tidak tunduk kepada Undang-Undang Pokok Kehakiman. Nah, ini satu presiden namanya pra-TPS. Sudah terjadi kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Ya, dan brutal dan gila, BG. Gitu. Jadi oleh karena itu, tahapan kedua peristiwa hukum yang disebut TSMBG, ya, yaitu keputusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bersidang pernah sampai ada orang bilang 3, kalau yang saya pahami 2, melahirkan keputusan peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU. Pertama yang saya ingat, kasus dengan selingkuhnya wanita emas. Ya, itu semua orang tahu itu. Ya, diperingatilah si Ketua KPU dengan peringatan keras terakhir. Nah yang kedua, dengan adanya gugatan kepada mengapa menerima pencapresan dan pencawapresan dari paslon 02. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan PKPU, peraturan KPU tahun 2003 yang belum dirubah, yang itu masih merujuk umur 40 tahun. Sementara Gibran belum 40 tahun, 36 tahun. Kenapa diterima? Ini kan tidak sesuai dengan administrasi hukum, prosedur yang dibenarkan secara hukum. Maka telah terjadilah satu penyelewengan hukum yang luar biasa, yang tidak pantas diterima jadi capres-cawapres, tapi ternyata diterima. Dan dilakukan tes kesehatan. Biayanya dari mana tes kesehatan itu? Karena ada biaya sedikit atau banyaknya. Ini juga bisa indikasi korupsi yang dilakukan oleh KPU. Karena tidak sesuai dengan pada tempatnya hukum. Kemudian, di dalam konteks peringatan lagi dilakukan oleh DKPP, ini kritik saya kepada DKPP, ini bukti intervensi. Tidak lain tidak bukan, kalau bukan dari Presiden Jokowi, siapa yang bisa punya kekuatan dahsyat? DKPP memutuskan peringatan keras terakhir yang kedua. Ini logika hukumnya di mana? Kok peringatan terakhir ada sampai 2 kali? Kalau saya bilang blow on kan, aduh, gimana ini? Jadi bagaimana coba? Ini Dewan Kehormatan loh. Kok blow on gitu? Dalam pengertian memutuskan peringatan keras terakhir yang kedua. Jadi terakhir dari yang terakhir. Terus nanti bulan depan terakhir lagi kalau ada kesalahan lagi. Karena untuk menjaga supaya tetap bisa diajukan cawapres yang ada, dalam hal ini Gibran. Nah, kemudian di dalam konteks peristiwa yang ketiga, secara hukum bertentangan dengan aturan yang ada, yang tadi sudah disebutkan, belum ada keputusan menang kalahnya. Belum ada pernyataan resmi dari lembaga KPU yang menyatakan si fulan atau paslon A, paslon B, paslon C yang menang. Belum ada. Tetapi kenapa jadi kebelet tanggal 13 Februari sebelum adanya pencoblosan pencapresan telah diadakan gladi resik atau persiapan gedung di Istora Senayan menyatakan selebrasi dari kemenangannya. Kemudian dinyatakannya pada tanggal 14, 2 jam setelah akhir pemungutan suara, kurang lebih jam 3. Nah, poin pentingnya adalah mengapa berani menyatakan kemenangan walaupun daya hitung quick count-nya itu baru 5%. 5% itu Masya Allah, belum bisa menjadi populasi, mewakili semua sampel yang ada. Tidak bisa dong, mana 5%? Kan masih ada 95%. Yang harus. Kalau 60% masih masuk akal. Karena kalau teori statistik kan semakin besar, nanti ukuran sampai ke akhirnya juga bisa besar lagi. Nggak mungkin mengecil gitu loh. Nah, itu baru 5%. Sudah dinyatakan kemenangan. Jadi ini presiden kebelet atau kebelet jadi presiden. Gitu. Ya. Ini juga Masya Allah. Ya, melanggar hukum secara teknis, hukum 3 peristiwa tadi besar. Dan ini kejadian sekali lagi, pra-TPS. Belum lagi hal-hal lain. Kepala desa dikumpulin, ya, ASN,
diarahkan dan semuanya ada ancaman dan lain sebagainya. Bansos dikeluarin. Ini pra-TPS. Bahkan dugaan kuat, kenapa beras sekarang pada mahal? Betul. Karena dibagi-bagi buat bansos yang mengatasnamakan dirinya presiden dan juga bukan untuk atas nama negara. Sebagai satu suap, boleh dikatakan ini suap kepada rakyat. Dan rakyat kita memang tak berdaya, dalam kemiskinan dan kebodohannya, tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Sebagai satu anugerah bagi mereka yang tidak berpikir secara objektif. Maka oleh karena itu saudara, kondisi pra-TPS ini jauh lebih berbahaya ketimbang pada saat TPS. Oleh karena itu, kalau awalnya dengan tidak benar, maka akhir dari peristiwa itu juga tidak benar. Ya. Ini satu adagium yang harus diperhatikan, ya. Atau istilahnya garbage in, garbage out. Jadi kalau masuknya itu sampah, keluarnya sampah juga gitu. Itu yang harus dimengerti. Masa gini aja nggak ngerti heran. Gak lulus Dan itu on lagi. Nah, kemudian kalau diperiksa lebih jauh soal Gibran, ada yang sudah meneliti, terutama Dr. Tifa dan juga beberapa teman saya Mursalin menyatakan bahwa Rakabumi itu Gibran ijazahnya belum punya karena baru kelas 2 SMA keluar gitu. Nah, ini bertentangan lagi dengan pasal 169 huruf R. Harus minimum SMA ya. Harus minimum SMA. itu harusnya inilah namanya penyelidikan. Inilah wadahnya namanya hak angket, bukan di MK. Nah, ini logika yang harus dibangun secara objektif, sistematis dan toleran. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kini tiba saatnya bagaimana daya desak untuk hak angket ini segera bisa dilaksanakan. Pertama, saya tidak himbau partai yang lain dulu. Saya himbau PKS, di mana saya di situ Dewan Pakar, punya hak saya bicara. Kalau Anda pimpinan-pimpinan di PKS tidak mampu mendesak hak angket, Anda pasti ada main atau ada hal-hal yang mencurigakan dan batal demi hukum klaim-klaim partai Islam. Karena tidak jujur, tidak benar dan tidak adil. Oleh karena itu, partai yang lain, PKB, Nasdem, dan PDIP, apalagi yang punya kewenangan otoritasnya penuh, karena anggota DPR yang paling banyak fraksinya, ditambah lagi gabungan dengan P3, jadi ada 5 partai, kalau dihitung bisa lebih 56%, ya mereka kan cuma 4 partai, ya. Berarti gol harusnya ya? Harusnya menang, udah apa ragunya lagi. Nah, kalau kalian tidak mendesak ini segera, ya, sampai melampaui nanti batas pengumuman KPU, kalian pengkhianat bangsa. Kalian kurang ajar sama rakyat. Klaim-klaim sebagai partai itu keterlaluan. Udahlah, nggak ada gunanya klaim-klaim begitu. Anda menipu rakyat. Anda termasuk pembesar yang jahat. Yang diberitakan oleh Allah dalam wahyunya, surat Al-An'am ayat 123. Akabiru mujrimin. Pembesar yang jahat. Kejahatannya adalah menipu rakyatnya. Nah, ini sangat keras hukum dari Allah. Azabnya segera tiba nanti. Nah, persoalan seriusnya saudara-saudara. Kita ini kalau dihitung dari mulai adanya 2014 pemilu, 2019 pemilu, 2024 pemilu, dan pilpres. Karena serentak. Itu bisa dibayangkan. 3 kali peristiwa ini terjadi. Kok tidak ambil pelajaran yang mahal? Padahal secara ilmu hukum, saya bertaruh secara intelektual. Ayo bertaruh secara ilmu hukum ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu diabaikan. Bahkan seperti di TIP-X, di-delete, nggak berlaku lagi sila keempat. Karena apa? Karena ada pilpres. Bagaimana mau ada pilpres sementara sila keempat bilang mesti ada permusyawaratan perwakilan? Bagaimana ada pilkada yang kondisional objektifnya harus one man one vote? Ini bertentangan, jangankan dengan Al-Quran, dengan Pancasila yang kita sepakati sebagai harga mati buat berbangsa dan bernegara, kalian langgar, kalian hianati, kalian injak-injak itu nilai-nilai Pancasila. Tapi di sisi lain kalian teriak-teriak Pancasila harga mati. Penipu. Ini penipu, jelas. Rakyat harus mengerti, ini bertentangan dengan sila keempat. Maka warning ini sudah 3 kali peristiwa ini. Ya. Kalau mau dipakai yang zamannya SBY 2 kali lagi. Ya kan? 2004. Kemudian 2009.
dan seterusnya yang 3 tadi. Jadi sudah 5 kali pemilu dengan one man one vote. Artinya sudah 5 kali pemilu. Berarti kurang lebih 25 tahun berjalan. Satu generasi bangsa Indonesia dibohongi oleh pembesar-pembesar penjahat itu. Oleh karena itulah, kesadaran rakyat harus bangkit melawan keadaan ini. Ya. Maka oleh karena itu pula, dalam kesempatan ini, kita tidak ingin membuat kondisi kisruh, tapi kita harus dipandang sangka baik, ingin menegakkan hukum yang benar. Nggak ada urusan pilihan capres 01, 02, nggak ada. Kita mau menegakkan yang benar. Kebenaran ini harus ditegakkan. Karena ini muara dari keadilan. Ya. Awalnya harus jujur, benar, dan adil. Saya kira itu poin pentingnya untuk kita semua. Semoga Allah ridho. Dan perjuangan kita tidak boleh gentar dengan apapun. Kita dengan seadanya dan mohon bantuan Allah. Allah datangkan insya Allah ribuan malaikat yang menaungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.